dalam waktu singkat ini ya. Bisa diceritain ini, Pak? Ya, jadi seperti ini, Mbak. Ketika kita mau mendukung salah satu paslon, itu jawabannya cuma satu. Apa jawabannya itu? Pasti cinta. Kalau kita tidak cinta, itu tidak akan mungkin kita akan mendukung itu. Satu pertama. Kedua, karena ada kepentingan. Nah, tergantung nih. Kalau biasanya kalau orang partai masuk ke relawan itu biasa untuk kepentingan. Tapi kalau bukan orang partai, istilah dia statementnya misalnya, kalau saya memang dulu orang partai, sekarang kan saya bukan orang partai. Nah, saya diminta kawan-kawan itu waktu itu udahlah ketuain DPW ABRI 1 Kepri. Oke. Bahkan ketika kita deklarasi, ya itu modal pribadi dari saya dan tidak ada sponsor dari mana sini-sini itu nggak ada. Ya saya gimana mencoba untuk gini, bahkan ada anggota yang membantu. Bahkan ketika itu anggota membantu acara deklarasi itu saya bilang nggak usah. Ini urusan saya karena saya sudah ditunjukin ketua sama kawan-kawan semua. Kita juga sudah dapat SK-nya. Oke, kita deklarasikan. Seperti itu. Nah, masalah mengenai cinta yang tadi, jadi sama. Pasti siapapun itu pasti jawabannya cuma satu. Cinta dulu. Kalau kita tidak mencintai orang itu, tidak akan ada yang namanya mendukung. Relawan. Kenapa? Karena relawan itu kerjaan yang nggak dibayar dan otomatis uang saku pribadi yang akan keluar seperti itu. Jarang kalau seandainya kita berpikir jadi relawan itu misalnya berpikiran ada dampaknya ke depan untuk kita seperti itu, salah. Itu bukan relawan kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya relawan itu kita berjibaku habis-habisan, kita berjuang habis-habisan, baik itu bagaimanapun, yang penting apa? Paslon kita menang. Apakah dapat hasil atau tidak? Enggak, kita bukan berpikiran seperti itu. Karena apa? Namanya relawan jangan mengharapkan hasil. Itu yang namanya relawan. Nah, sekarang kalau orang karena ini karena itu sebenarnya bukan karena ini karena itu untuk menjadi seorang relawan, tetapi karena faktor. Pertamanya adalah cinta, tapi faktor lah menyebabkan orang itu bisa cinta. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya ya Mbak ya. Nah, 3 faktor kenapa bisa untuk menjadi cinta kepada Anies. Faktor pertama, beliau itu memiliki pendidikan, integritas yang sangat bagus, baik. Beliau juga seorang dosen, dekan, seperti itu. Rektor mungkin dari suatu universitas dan juga mantan dari Menteri Pendidikan. Nah, dan beliau juga mantan dari Gubernur Jakarta. Nah, pertama di situ. Kedua, beliau ini bekerja betul dengan sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguhnya? Beliau ikut bekerja, bagaimana beliau ikhlas bekerja untuk membela kepentingan masyarakat banyak. Hal itu beliau buktikan dengan menggapai cita-cita pahlawan. Sejengkal tanah pun tidak akan diberikan kepada istilah bangsa asing. Apa yang dibuktikan oleh beliau? Reklamasi beliau batalkan. Nah, yang faktor ketiga adalah beliau betul-betul mengamalkan Pancasila. Dari mana kita melihat beliau bisa mengamalkan Pancasila? Pertama, kita tengok sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di situ berarti satu Tuhan. Kita bisa lihat apakah Pak Anies mempunyai agama yang banyak Tuhan? Tidak, beliau satu Tuhan. 2, yaitu keadilan sosial. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau sangat beradab. Kenapa? Sangat santun. Beliau santun ketika bertemu dengan masyarakat, beliau sangat santun. Ketiga, persatuan Indonesia. Tidak ada perpecahan ketika beliau ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak ada perpecahan di Jakarta. Ya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya sila keempat artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Beliau memang bekerja dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Ya, pedestrian banyak juga yang beliau lakukan dan semua yang lainnya. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau adil. Contoh adilnya beliau gimana? Contoh, beliau memberikan santunan untuk kepada
misalnya imam masjid dan yang lain-lain, itu juga terlaksana untuk ke seluruh keagamaan yang lainnya. Jadi tidak hanya muslim aja. Itulah seperti itu semuanya. Mungkin Oke. itu dari saya. Oke. Ke Pak Peter gimana Pak? Yang mana? Baru diusung, apalagi tadi kan 21 April. Sebelumnya kan belum ada kepastian ini Pak Ganjar Iya, yang akan betul. diusung. Bisa aja calonnya Mbak Puan atau gimana. Tapi Kalau- relawannya udah ada banyak juga. Kalau saya mungkin agak berbeda. Agak berbeda begini. Karena memang saya latar belakang saya, kalau Bapak ini kan pernah di politik, kemudian sekarang enggak. Jadi istilahnya penjelasannya dan dasar-dasarnya kuat. Beliau itu kuat. Tapi saya memang bisa dicek jejak digital saya nggak pernah ada di partai manapun. Jadi murni penasaran aja. Penasarannya ya itu karena dari kandidat-kandidat yang ada ya nggak bisa dipungkir jejak digital ada. Kebetulan saya hobi juga YouTuber, YouTube dan saya lihat ya saya nggak mungkin jelaskan panjang lebar ya karena memang bukan untuk saya panjang lebar seperti itu. Kalau Pak Ganjar sendiri, kenapa Pak Ganjar? Karena saya lihat ya memang tahun 2022 aja dia itu mendapat 22 penghargaan. Dan diakhiri dengan kemarin itu yang penghargaan yang terakhir itu yang kemarin. Artinya ini kan dia punya kapasitas. Saya nggak bicara dengan calon yang lain ya. Ini yang saya pandang dengan calon yang menurut saya. Kemudian bagi saya itu saya tidak memulai dari cinta. Saya bukan mencinta. Orang saya nggak kenal juga beliau nggak kenal saya. Kalau Bapak ini mungkin udah dekat. Tetapi kalau memang saya nggak. Jadi kami cuman karena kita lihat penasaran waktu itu dari kader PDI Perjuangan ada orang bagus, tapi kelihatannya kok yang lain yang mau diusung gitu kan. Terus kalau bilang kedekatan dengan rakyat, ada video-videonya saya tahu persis dan itu bukan rekayasa juga. Jadi saya tahu kedekatan beliau dengan rakyat seperti apa dan itu bukan cuma di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Terus kemudian itulah kemudian mendorong kita bincang-bincang. Nah, gimana sumbangsi kita gitu kan? Ya coba kita dongkrak elektabilitas beliau dengan cara kita deklarasi. Karena waktu itu dari Batam juga belum ada. Nah, jadi itulah yang saya bilang tadi walaupun ditentang banyak orang, bukan ditentang sih sebetulnya cuma mereka bilang kalian terlalu gegabah lah. Kalian lihat sendirilah kondisi di lapangan seperti apa kok Mega aja. Bahkan dia dibully sama partainya sendiri kan kita tahu ya. Tapi memang kita nggak peduli kalaupun misalnya kemudian nggak dilirik, ya apa mau dikata gitu kan. Nah sekarang kembali lagi kepentingan. Apa kepentingan kita? Saya nggak ada. Jujur saya nggak ada. Bahkan yang tadi kita bincang-bincang ringan di luar sana kan saya bilang kalaupun kemudian sekarang udah di tangan partai kan. Kalau partai nggak mau akan berdirikan sendiri yang relawan-relawan silakan. Kami juga nggak ada kepentingan di situ. Kalau dia mau ajak ya karena kita punya basis konstituen juga oke, kita bantu kan. Karena itu kan cita-cita kita juga. Kalau bilang cita-cita supaya Pak Ganjar juga dicalonkan dan menang, ya pasti. Itu pasti buat apa kita usung kalau nggak seperti itu kan. Tapi kemudian embel-embelnya di belakang, mohon maaf kami nggak seperti itu.